Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang robot otonom dan robot semi otonom beserta perbedaan contoh dan penerapannya di dunia industri. Teknologi robotika saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini tidak hanya sekedar menghadirkan mesin yang bergerak otomatis, tetapi sudah masuk ke ranah kecerdasan buatan yang membuat robot mampu berpikir, mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dengan kata lain, robot ini tidak lagi hanya mengikuti instruksi statis, melainkan bisa berperilaku cerdas. Pada kesempatan presentasi ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai dua kategori utama robot industri, yaitu robot otonom dan robot semi otonom. Pembahasan akan mencakup definisi, perbedaan sistem pengendali sensor, algoritma, contoh penerapan di industri, keuntungan, tantangan, serta prediksi masa depan teknologi ini. Definisi robot otonom. Robot otonom adalah robot yang dapat bekerja sepenuhnya secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Artinya, robot ini mampu merasakan lingkungannya melalui sensor, pengolahan data menggunakan controller atau prosesor, kemudian mengambil keputusan algoritma yang sudah diprogram atau berdasarkan pembelajaran mesin. Salah satu ciri robot otonom adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah. Misalnya, robot otonom yang bergerak di gudang bisa secara otomatis mencari jalur baru ketika jalur utama terhalang. Kemampuan adaptif inilah yang membuat robot otonom banyak digunakan di bidang logistik, transportasi, dan kesehatan. Contoh nyata robot otonom adalah Autonomous Mobile Robot (AMR) yang digunakan di gudang Amazon. Robot ini mengambil barang dari rak, mengangkutnya, dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa operator. Contoh lain adalah robot vacuum cleaner yang dapat membersihkan ruangan dengan sendirinya, mendeteksi dinding, furniture, bahkan kembali ke charging dock ketika baterai habis. Definisi robot semi otonom. Sebaliknya, robot semi otonom adalah robot yang dapat bekerja sebagian secara otomatis, namun tetap memerlukan campur tangan manusia dalam tahap tertentu. Robot jenis ini biasanya mengikuti instruksi yang sudah diprogram, tetapi tidak sepenuhnya independen dalam mengambil keputusan. Robot semi otonom memiliki fleksibilitas terbatas. Ia bisa melakukan tugas berulang dengan presisi tinggi, tetapi ketika situasi berubah atau ada hambatan, manusia tetap harus turun tangan. Dengan demikian, semi otonom menjadi solusi tepat di bidang industri yang membutuhkan presisi tinggi sekaligus kontrol manusia. Contoh robot semi otonom yang banyak digunakan adalah robot lengan, robot arm di pabrik otomotif,
Robot ini bisa mengelas atau mengecat bodi mobil secara otomatis sesuai program. Tetapi pengaturan jalur gerak tetap ditentukan oleh operator. Contoh lain adalah mesin CNC, komputer numerical control yang bisa memotong logam dengan presisi, tetapi harus diprogram manual terlebih dahulu. Perbedaan utama robot otonom dan semi otonom. Perbedaan mendasar antara robot otonom dan semi otonom adalah pada tingkat kemandirian. Robot otonom bisa mengambil keputusan tanpa manusia, sedangkan robot semi otonom hanya menjalankan perintah yang sudah ditentukan. Dari sisi teknologi, robot otonom lebih kompleks karena membutuhkan sensor yang lebih banyak, pemrosesan data real time, dan algoritma cerdas. Robot semi otonom relatif lebih sederhana karena mencakup menjalankan program statis. Dari sisi biaya, robot semi otonom umumnya lebih murah dibandingkan robot otonom. Namun dari sisi efisiensi jangka panjang, robot otonom bisa menguntungkan karena mampu bekerja lebih fleksibel dan mengurangi intervensi manusia. Sistem pengendali robot. Untuk memahami cara kerja robot, mari kita lihat diagram blok sistem pengendali yang terdiri dari sensor, controller, akselerator, komunikasi, dan catur daya. Sensor berfungsi sebagai indera robot. Dengan sensor, robot bisa mengetahui jarak, cahaya, suhu, tekanan, maupun objek di sekitarnya. Tanpa sensor, robot hanyalah mesin buta yang hanya bergerak sesuai perintah. Controller adalah otak robot, biasanya berupa microcontroller, komputer mini, atau PLC. Controller menerima data dari sensor, lalu mengolahnya untuk menghasilkan keputusan yang akan dikirim ke aktuator. Aktuator adalah otot robot, misalnya motor DC, motor servo, atau sistem hidrolik. Aktuator lah yang membuat robot bergerak, memutar, mengangkat, atau melakukan pekerjaan fisik lainnya. Komunikasi pada robot bisa berupa kabel, wifi, bluetooth, atau bahkan jaringan seluler. Dengan komunikasi, robot dapat dihubungkan dengan operator atau sistem lain dalam satu jaringan industri. Terakhir, catur daya berfungsi sebagai sumber energi. Jika bisa memakai baterai isi ulang, listrik PLN, atau kombinasi keduanya, tanpa catur daya yang baik, robot tidak akan bisa bekerja secara stabil. Jenis sensor pada robot. Sensor ultrasonik dan lidar digunakan untuk mengukur jarak dan mendeteksi hambatan. Contohnya, robot vakum memakai sensor ini menghindari tabrakan. Sensor suhu digunakan di pabrik untuk memastikan mesin tidak overheating. Robot semi otonom yang menggunakan robot besar biasanya dipasangi sensor suhu sebagai pengaman. Sensor kamera atau vision sensor dipakai untuk inspeksi kualitas produk. Di dalam pabrik elektronik, sensor kamera digunakan untuk mengecek apakah komponen sudah terpasang dengan benar. Sensor inframerah banyak dipakai pada robot line followers,
Sensor ini mendeteksi garis di lantai agar robot bisa mengikuti jalur yang ditentukan. Sensor sentuh atau tactile sensor digunakan untuk mendeteksi tekanan atau sentuhan fisik. Ini bisa dipasang pada robot yang bekerja sama manusia, dalam kurung cobot. Algoritma pengendali robot. Algoritma pengendali adalah logika yang digunakan robot untuk mengambil keputusan berdasarkan input sensor. Dalam robot sederhana seperti line followers, algoritma adalah jika sensor tekan kanan membaca garis, maka belok kanan. Jika sensor kiri membaca garis, maka belok kiri. Di industri, algoritma yang lebih kompleks digunakan seperti control fit dalam kurung proporsional, integral, derivatif untuk mengatur kecepatan motor agar tetap stabil. Robot otonom modern menggunakan algoritma berbasis AI, artificial intelligence. Dengan ini, robot bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki setidaknya tindakannya di masa depan. Contohnya, robot AMR digunakan bisa belajar di jalur tercepat untuk mengantarkan barang meski kondisi gudang selalu berubah. Sementara robot semi otonom biasanya hanya memakai algoritma sederhana berbasis industri manual tanpa kemampuan belajar. Kemampuan robot otonom di industri. Di gudang logistik, robot otonom mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia untuk mengambil barang efisiensi meningkatkan lasius. Di sektor kesehatan, robot otonom digunakan untuk mengantar obat dan makanan pasien. Ini mengurangi risiko penularan penyakit. Di pertanian, robot otonom mampu mendeteksi tanaman siap panen dan memanennya secara otomatis. Di pertambangan, robot otonom masuk ke area berbahaya sehingga keselamatan pekerja lebih terjamin. Penerapan robot semi otonom di industri. Di pabrik otomotif, robot lengan semi otonom menjadi tulang punggung produksi massal. Mesin CNC semi otonom digunakan di industri logam untuk pemotongan presisi. Drone semi otonom digunakan untuk pemetaan lahan atau inspeksi bangunan dengan operator tetap memantau. Di bidang medis, robot semi otonom seperti Da Vinci Surgical System membantu dokter melakukan operasi dengan presisi tinggi. Keuntungan robot otonom: bisa bekerja 24 jam non-stop tanpa lelah, mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja di area berbahaya, bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Keuntungan robot semi otonom: biaya lebih rendah dibanding robot otonom, tetap memberikan kontrol kepada manusia sehingga hasil kerja sesuai keinginan. Perawatan lebih mudah karena sistem lebih sederhana. Tantangan robotika: biaya investasi awal yang tinggi, produksi SDM terampil untuk mengoperasikan dan merawat, kekhawatiran bahwa robot menggantikan tenaga manusia. Masa depan robot otonom dan semi otonom. Di masa depan, kombinasi keduanya akan lebih banyak digunakan.
Robot otonom menangani pekerjaan rutin, sementara semi otonom membantu pekerjaan presisi yang tetap butuh manusia. Integritas dengan AI, IoT, dan Big Data akan membuat robot semakin pintar dan efisiensi. Sebagai kesimpulan, robot otonom adalah robot yang sepenuhnya mandiri, sementara robot semi otonom masih membutuhkan campur tangan manusia. Keduanya memiliki peran besar dalam industri modern, mulai dari semi otonom masih membutuhkan campur tangan manusia. Keduanya memiliki peran besar dalam industri modern, mulai dari logistik, kesehatan, otomotif, pertanian, hingga pertambangan. Dengan memahami perbedaan dan penerapannya, kita dapat melihat bahwa robot bukanlah pengganti manusia, melainkan mitra kerja yang meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Demikian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.